Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Musfa Putri, NIM 19231055, berasal dari jurusan Pendidikan IPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali berdasarkan video yang telah saya saksikan. Berdasarkan video dari dosen kita, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, saya akan menjelaskan kembali mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Baiklah, konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari supervisi itu sendiri. Supervisi itu terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super itu artinya segala sesuatu yang melebihi kapasitas biasanya. Maksudnya itu lebih gitu. Misalnya kayak seperti yang kita tahu itu ada superhero, berarti super ini lebih dari sesuatu yang biasanya terjadi. Vision itu artinya pandangan jauh ke depan atau selangkah lebih maju. Maksudnya itu selangkah lebih maju daripada orang lain. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ini, orang yang melakukan kegiatan yang lebih dari biasanya dan juga selangkah lebih maju ini atau kegiatan supervisi ini biasa disebut dengan supervisor. Dapat kita simpulkan, supervisi sendiri adalah sebuah proses atau suatu usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, mengkoordinasi, dan juga melakukan bimbingan secara kontinu atau terus berlanjut terhadap pertumbuhan para guru yang ada di sekolah. Jadi yang mana di sini ini menstimulasikan terhadap pertumbuhan dari para guru yang berada di sekolah, yang bertujuan agar mereka dapat lebih efektif dalam mewujudkan semua tujuan pembelajaran dan memudahkan tercapainya semua tujuan pembelajaran. Dapat kita lihat itu menurut Perten dan Regner yang menyatakan bahwa supervisi sebagai suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya untuk mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Jadi maksudnya di sini kegiatan supervisi ini merupakan teknik pelayanan yang dapat mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam terjadinya proses pembelajaran. Baiklah, setelah membahas pengertian dari supervisi pendidikan, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan utama dari supervisi pendidikan itu memberikan layanan atau berupa bantuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru yang berada di kelas. Ada beberapa sasaran dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama itu untuk mengembangkan kurikulum di sekolah. Kurikulum yang biasanya itu harus dikembangkan melalui supervisi ini. Yang kedua itu meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga mengimbangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Seluruh staf yang dimasukkan ini adalah semua guru yang mengajar di sekolah, yang mana guru ini merupakan tombak atau ujung tombak dari pelajaran yang berada di sekolah, karena guru ini berperan sangat penting untuk mengajar murid di sekolah. Oke, selanjutnya setelah membahas pengertian dan juga tujuan dari supervisi pendidikan, tentunya sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip apa saja yang terdapat di supervisi pendidikan ini. Ada beberapa prinsip yang terdapat di supervisi pendidikan ini. Salah satunya kita akan menyebutkan itu 4 prinsip utama dalam supervisi pendidikan ini. Yang pertama itu prinsip saintifik, yang mana artinya itu prinsip ilmiah. Dari namanya saja sudah dapat kita artikan bahwa prinsip ilmiah yang berdasarkan fakta-fakta ilmiah atau sudah ada penelitiannya. Dan juga persoalan yang dikaji berdasarkan fakta-fakta ilmiah, karena ini merupakan pendekatan saintifik yang artinya saja prinsip ilmiah. Yang kedua itu prinsip demokratis. Kita semua pasti sudah sering mendengar apa itu kata-kata demokratis. Ini artinya rata, dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama. Jadi dilakukan sama rata. Jadi siapapun bisa mendapatkan prinsip demokratis ini, karena emang supervisi pendidikan ini untuk semua orang yang mana juga pembagiannya rata. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan dan diberikan layanan supervisi ini. Selanjutnya itu ada prinsip kerjasama. Kerjasama tentunya kita semua mengetahui apa itu arti dari kerjasama. Kerjasama itu antara pihak sekolah dan dengan pihak yang diberikan layanan. Pihak yang diberikan layanan yaitu staf dan guru yang mengajar di sekolah.
penerima layanan supervisi ini juga harus welcome, maksudnya harus terbuka untuk diberikan layanan, karena jika mereka saja tidak menerima atau tidak welcome untuk diberikan layanan, itu akan sangat sulit. Makanya diperlukan adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak yang diberikan layanan atau staf atau guru yang diberikan layanan tersebut. Baiklah, prinsip selanjutnya itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Seperti kata-katanya saja sudah dapat kita artikan. Konstruktif artinya proses pembangunan. Kreatif itu artinya menciptakan hal-hal baru, yang mana ini artinya merupakan prinsip yang membangun dan juga menciptakan hal baru yang mana dapat menyelesaikan segala macam permasalahan. Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan adanya prinsip pembangunan dan juga menciptakan hal baru yang mana nantinya itu dapat memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan karena sudah dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Selain dari 4 prinsip utama tadi, juga ada prinsip-prinsip lain yang ada di supervisi pendidikan ini, yaitu yang pertama itu ada prinsip inovatif. Inovatif itu artinya pembaharuan atau hal-hal baru yang ada di proses pendidikan. Selanjutnya itu ada prinsip positif dan progresif. Artinya sedikit demi sedikit atau selangkah demi selangkah membuat perubahan atau hal-hal baru dalam pendidikan. Selanjutnya itu ada prinsip aman, yang mana ini menimbulkan rasa aman dan juga nyaman bagi kedua belah pihak. Pihak pemberi layanan dan juga pihak penerima layanan, yaitu pihak sekolah dengan pihak guru itu sendiri. Selanjutnya itu ada prinsip reflektif. Itu artinya adalah prinsip untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi diri. Jadi maksudnya evaluasi diri di sini itu kedua belah pihak berpikir sudah sampai mana layanan yang diberikan dan juga apa kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain dari prinsip-prinsip positif yang telah saya sebutkan tadi, juga ada prinsip negatif yang terdapat di supervisi pendidikan ini. Prinsip negatif itu artinya sesuatu yang memang harus dihindari gitu. Jadi prinsip yang harus dihindari dan diusahakan tidak bertemu dalam supervisi pendidikan. Contohnya itu yaitu supervisi itu tidak boleh dilaksanakan secara otoriter. Otoriter maksudnya di sini itu pemaksaan yang tujuan utamanya mencari-cari kesalahan, itu tidak boleh dilakukan di supervisi. Jadi jangan sampai ada yang mencari kesalahan-kesalahan dari penerima layanan. Selanjutnya, supervisi bukan bertujuan untuk mencari kesalahan seperti yang sudah dibahas pada pertama tadi, melainkan mencari data atau fakta yang valid untuk membantu guru yang menerima layanan. Jadi yang dicari ini fakta yang benar-benar asli adanya, ada datanya, dan bukan untuk mencari-cari kesalahan. Selanjutnya, prinsip negatif yang harus dihindari selanjutnya itu supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil. Jadi tidak boleh terlalu terburu-buru untuk melihat hasil dari supervisi pendidikan ini. Namanya juga supervisi, jadi sedikit demi sedikit. Tidak boleh terlalu cepat, kok belum kelihatan ya hasilnya. Jadi tidak boleh terlalu cepat untuk mengharapkan hasil. Baiklah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari supervisi pendidikan ini. Berdasarkan pendapat Babon yang dijabarkan oleh Surjin dalam bukunya yang berjudul Supervision on Instruction, terdapat 8 fungsi dari supervisi pendidikan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Jadi supervisi ini mengkoordinasi semua yang ada di sekolah. Yang kedua itu melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga memperluas berbagai pengalaman. Di supervisi kita dapat bertemu dengan banyak orang yang mana dapat memperluas pengalaman yang kita miliki. Yang keempat itu menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima itu memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian. Jadi salah satu fungsi supervisi ini itu memberikan banyaknya fasilitas kepada penerima layanan termasuk juga penilaian. Yang keenam itu menganalisis situasi belajar mengajar yang berada di sekolah. Jadi supervisi itu juga berfungsi untuk menganalisis bagaimana situasi belajar yang terjadi di sekolah. Selanjutnya fungsi supervisi yang ketujuh itu memberikan
keterampilan dan pengetahuan kepada semua yang menerima layanan, termasuk kepada staf-staf dan guru-guru yang diberikan layanan. Yang kedelapan, fungsinya itu memberikan wawasan yang luas dan juga terintegrasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu peranan dari supervisi pendidikan. Ada 4 peranan dari supervisi pendidikan, yaitu yang pertama sebagai koordinator, yang kedua sebagai ketua kelompok, yang ketiga sebagai evaluator, dan yang terakhir itu sebagai konsultan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sasaran atau objek dalam supervisi pendidikan. Itu ada 3. Yang pertama itu untuk memperbaiki pengajaran, yang kedua untuk pengembangan dari kurikulum, yang ketiga untuk pengembangan staf atau guru-guru yang diberikan layanan. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.